Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erzono Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Kita akan bahas hari ini soal langkah Dr. Rismon Hasyiholan Sianipar ini ya, seorang pakar digital forensik dari Teknik Elektro UGM yang sekarang ini terus-menerus bongkar-bongkar dugaan ijazah dan skripsi palsu dari mantan Presiden Joko Widodo. Dia ini kalau saya perhatikan ini Pak Rismon ini tipikal orang yang urat takutnya itu sudah putus ya. Karena dia menyatakan tekadnya untuk terus membongkar ijazah Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM yang dia yakini itu 100 miliar persen palsu. Dia nggak peduli, dia akan terus menyuarakan itu, kendati sekarang sedang dia mendapatkan teror. Ini gawat ini memang kalau 100 miliar persen palsu itu kan dia sudah tidak membuka ruang bahwa kemungkinan besar itu asli gitu ya. Nah, ini melalui unggahan di akun X-nya, ini yang dulu namanya Twitter ya, Rismon mengungkap konsekuensinya karena dia rajin dan bersemangat bongkar-bongkar jasa palsu Jokowi itu. Hari Rabu, 9 April 2025, Rismon itu mencuit melalui akun X-nya @sianiparrismon. Dia mencuit begini, dalam 1 bulan ini saya telah 2 kali mengalami teror yang sama. 2 ban mobil saya disayat, dan 2 kaca mobil dipecahkan. Semangat terus para pejuang keadilan, jangan pernah takut, lawan. Rismon itu menautkan sebuah link media online dengan judul Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar terima teror usai kembali ungkap kasus ijazah Jokowi. Di berita itu dilengkapi dengan 3 buah foto berupa dua buah foto itu terlihat ban mobilnya yang kempis dan kemudian kaca mobilnya yang pecah. Jadi tadi kalau dari cuitan Rismon itu kan diketahui bahwa ini sudah terjadi 2 kali dalam sebulan. Berarti sebelumnya pernah terjadi, tapi dia nggak ribut-ribut gitu ya. Baru sekarang dia mencuitnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari cuitannya, dia juga nganggapnya santai aja ya, nggak terlalu melodrama gitu. Dia menghibah-hibah, dia menghibah-hibah, dia diteror gitu ya. Dia menyerukan perlawanan itu harus terus gitu ya. Jadi ini memang peristiwanya sudah berulang dan dia tidak mundur, tapi ini malah makin kencang dan bersemangat. Saya tahu memang ada tipe orang seperti Pak Rismon ini ya. Ketika dia diteror itu dia bukannya bukannya menciut, mundur gitu, dia malah makin bersemangat. Jadi malah makin tertantang gitu ya. Tapi yang nggak banyak sih orang model seperti Rismon ini ya, yang urat takutnya itu sudah putus. Kebanyakan kalau menghadapi situasi semacam ini, bukan kan diteror ya, melihat kezaliman, kejahatan, orang lebih banyak memilih diam gitu. Atau berani speak up, tapi ketika diteror, ya dia langsung mundur. Makanya betul tuh ya, Sayyidina Ali menyatakan bahwa kejahatan itu merajalela bukan karena banyak orang yang jahat, tapi karena banyak orang yang baik, tapi dia diam saja gitu. Jadi kalau Anda mengklaim Anda baik, tapi setiap kali melihat kezaliman atau kejahatan Anda diam, Anda sebenarnya nggak masuk kriteria orang yang baik. Anda itu sebenarnya penakut, gitu, yang lemah-lemahnya iman gitu ya. Lemah iman pun enggak karena, oh ya lemah iman ya, karena paling paling berdoa aja dalam hati gitu ya, ngomong nggak berani apalagi berbuat gitu ya. Tidak heran ya kalau orang seperti Rismon itu sekarang banyak mendukungnya. Lumayan lah ya kalau mendukung, walaupun nggak berani ngomong tapi mendukung itu udah cukup gitu, ketimbang kemudian malah menjelek-jelekan, mencari kesalahannya atau bahkan kemudian meneror. Ini jelas sangat buruk ini ya. Benar bahwa Rismon memang bukan orang pertama yang membongkar dugaan ijazah palsu Jokowi. Jauh sebelumnya ada nama Bambang Tri yang pertama kali mengungkapnya ada. Bahkan dia membuat buku ya, Jokowi Undercover. Ini sebagai konsekuensi dari dia bongkar-bongkar soal dugaan ijazah palsu Jokowi itu, dia harus mendekam di balik penjara di Pengadilan Negeri Surakarta atau di Pengadilan Solo. Itu dia divonis 6 tahun penjara. Itu vonisnya pada tanggal 18 Agustus 2023. Dan bukan hanya Bambang Tri yang harus merasakan dinginnya lantai penjara. Ini ada satu nama lagi ini yang juga ikut mempersoalkan ijazah palsu Jokowi, yakni Sugi Nur Raharja atau sering dipanggil dengan Gus Nur.
Nah, dia ini divonis 6 tahun penjara karena dinyatakan melanggar Undang-Undang ITE. Dia yang kemudian mewawancarai Bambang Tri ini. Jadi dia yang membroadcast atau memperluas info tentang ini gitu ya. Dan pada waktu itu dasar hakim menjatuhkan vonis kepada Sugi Nur ini adalah karena siaran dia itu menyebabkan keonaran. Ini pasal karet ini memang ya, pasal menyebabkan keonaran itu. Bahkan sebelumnya kasus misalnya Habib Rizik kan dikenakan keonaran di media sosial. Jadi ini keduanya, ini Gus Nur dan Bambang Tri itu satu paket, dan durasi hukumannya tadi juga sama sampai 6 tahun. Tapi rupanya vonis terhadap Gus Nur dan Bambang Tri itu tidak membuat orang takut ya. Setelah itu sejumlah pengacara dan aktivis yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA, pentolanya adalah Profesor Egy Sujana. Ini mereka kemudian melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka ini sampai 2 kali melakukan gugatan. Itu gugatan pertama ditolak, nggak putus asa. Mereka itu kemudian melakukan gugatan lagi dan dua-duanya ditolak. Tapi rupanya mereka nggak mundur. Beberapa hari yang lalu saya membaca keterangan mereka mengadukan kasus ini ke Bareskrim Mabes Polri. Ya, walaupun kita tahu ini nggak akan ditindaklanjuti, tapi tetap saja ini menunjukkan konsistensi dari para senior-senior ini, karena Bang Egy ini tokoh senior juga ini yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Nah, sekarang ini muncul nama Rizmon Haziholan Sianipar. Pasti dari namanya dia pasti bukan bagian dari ulama ya. Munculnya Rismon, ini alumnus Fakultas Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada yang dikenal sebagai pakar digital forensik, ini sangat mengejutkan dan tidak bisa dianggap remeh. Ya, ini bisa jadi game changer ya. Karena ketika banyak orang yang mulai sudah merasa lelah lah, mentok ini pasti apapun akan dimentahkan ini gugatan maupun apapun lah namanya ke Jokowi maupun ke UGM. Jadi ini tiba-tiba muncul nama Rizmon. Makanya saya menyebut ini game changer, membuat orang yang tadinya nggak bersemangat itu mulai semangat lagi. Apa? Karena Rizmon ini selain dia alumni UGM, tapi kepakarannya itu juga membuat kasus ini jadi tidak remeh lagi gitu. Apalagi dia berani menyatakan 100 miliar persen ijazah Jokowi palsu, dan itu berdasarkan data-data saintifik yang dia punya. Rismon itu tidak hanya mempersoalkan kejanggalan ijazah Jokowi, tapi dia juga mempersoalkan keabsahan skripsi Jokowi. Yang dipersoalkan Rismon itu adalah sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi yang diakses di perpustakaan UGM, yang ternyata itu menggunakan font itu atau jenis huruf Times New Roman. Ini menurut dia, font tersebut itu belum tersedia saat Jokowi disebut lulus tahun 1985. Kalau kemudian Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Singgih Sunarta itu menyatakan bahwa waktu itu sudah biasa menggunakan seperti itu ya, yang di dalamnya menggunakan skripsi, menggunakan mesin take, tapi kemudian untuk sampul dan lembar pengesahan itu menggunakan dengan font Times New Roman. Dan katanya pada waktu itu karena ada 2 percetakan yang ada di sekitar UGM, kampus UGM itu. Kemudian kata dia ya itu bisa menggunakan, mereka biasanya menggunakan supaya lebih kelihatan cantik itu kemudian membuat atau memprint gitu untuk sampul dan lembar pengesahan itu dipercetakan. Tapi semua itu bisa berhasil dimentahkan oleh Rismon ya. Walaupun sebenarnya ini mantap juga loh bantahan dari UGM itu, karena selain dekan Fakultas UGM, Fakultas Kehutanan UGM itu juga ada kakak angkatan dan juga teman satu angkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan yang buat klarifikasi. Dan ini tapi sebenarnya bukan yang pertama ya, karena sebelumnya kan ketika digugat di awal-awal itu oleh Bambang Tri dan dihebohkan oleh Gus Nur itu kan, kemudian Pak Jokowi pernah membuat semacam forum, dia bertemu dengan para teman-teman kuliahnya yang pada waktu itu mereka rame-rame menunjukkan ijazahnya. Nah, sekarang ini bukannya malah mundur, Rismon ini menantang Rektor UGM Profesor Ovi Emilia dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM Pak Dr. Singgih Sunarta itu untuk menggelar forum terbuka ya, menguji keabsahan ijazah Jokowi. Jadi dia nggak mau kalau cuma saling berbantah, bikin polemik di media atau di media sosial gitu. Karena itu kemudian Rismon itu berencana dia akan menggunakan forum halal bihalal di alumni UGM yang akan digelar tanggal 15 April 2025 ini untuk apa ya? Untuk membuktikan siapa sebenarnya yang benar itu ya.
Dia juga menantang, oke, UGM dipersilakan untuk mendatangkan ahlinya gitu untuk memberikan keabsahan dari ijazah maupun skripnya Jokowi. Dan dia sendiri juga datang. Tapi Rismon ini banyak sekali mendapat dukungan gitu ya. Jadi bukan hanya Rismon sendiri yang akan datang, ini ada sejumlah alumnus UGM yang selama ini juga sangat lantang menyerukan agar dibikin klarifikasi ijazahnya Jokowi itu palsu atau tidak. Roy Suryo ini kan juga jangan dianggap main-main karena dia juga pakar telematika, dan Roy Suryo ini kan sebelum Rismon bergerak dia udah lebih dulu bergerak itu. Tapi menurut Roy itu justru dengan munculnya Rismon ini dia menjadi semacam dapat novum atau bukti baru, yaitu karena dia mempersoalkan dari font huruf yang digunakan oleh Jokowi, dalam tanda petik ya, Jokowinya itu di sampul skripsi maupun lembar pengesahannya. Kemarin itu ketika muncul ada kader dari PSI yang mengklaim dia punya ijazahnya Jokowi, itu kan Roy Suryo menggunakan ELA, ini error level analysis ini ya, jadi untuk menunjukkan bahwa ijazah itu palsu atau tidak itu bisa dilihat dari situ. Kalau ada yang diubah-ubah pun bisa ketahuan dengan ELA ini ya, dan terbukti kan kemudian ijazah yang disebut asli oleh kader PSI itu ijazah palsu, abal. Dan belakangan yang paling rame itu dipersoalkan ada pas fotonya ya. Pas fotonya itu selain ditempel di atas stempel, tapi juga kemudian ketika ini menarik juga karena kemudian Rismon ini juga membuat semacam percobaan gitu, atau ya dia memunculkan itu percobaan, bukan hanya fotonya Jokowi yang disebut asli oleh kader dari PSI itu, tetapi dia juga membandingkan dengan foto-foto lain. Ini misalnya Prabowo dengan foto-fotonya masih muda, Luhut fotonya yang lebih muda, begitu juga Anies gitu. Yang lain semua match. Tapi foto yang dipakai oleh kader PS yang diklaim asli fotonya Jokowi itu ternyata nggak match sama sekali. Jadi ya dipastikan ini bukan hanya ijazah yang dipalsu, tapi juga fotonya. Tapi itu yang mengunggah kan kader PSI. Kita tunggu saja apakah UGM ini berani ya menerima tantangan ini, karena nggak main-main ini ya. Jadi bukan Rismon sendirian, ini jumlah alumni lain, aktivis yang selama ini mempersoalkan keabsahan ijazahnya Jokowi juga akan menggeruduk UGM itu ya. Ini menurut saya sih harusnya ini kan UGM jangan kabur lagi ya kalau ditantang seperti ini orang sudah menunggu-nunggu. Dan kalau kemudian nanti UGM itu misalnya kabur atau membatalkan kegiatan itu, orang akan makin percaya bahwa itu ya palsu, nggak berani adu data gitu ya. Menurut saya seharusnya UGM menggunakan momen ini, menggunakan forum ini untuk menunjukkan bahwa mereka yang benar, bukan mereka-mereka yang selama ini nyinyir mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi gitu ya. Saya sendiri termasuk orang yang selama ini white and see gitu ya. Sampai kemudian muncul Rismon ini, menurut saya mulai jadi terpikir, oke juga ya, benar juga ya gitu. Tapi tentu saja saya harus sebagai wartawan saya tetap menyisakan ruang skeptisisme sampai kemudian dibuktikan sebaliknya. Jadi nanti kalau saya dalam posisi tetap membuka ruang dalam pikiran saya, apakah Rismon dan orang-orang yang menuduh Jokowi yang palsu atau UGM yang melindungi ijazah yang palsu. Dan kalau itu terjadi, ini kredibilitas dari UGM yang dipertaruhkan gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi diterima saja ya tantangan dari Rismon tanggal 15 April nanti. Nah, tapi yang mesti saya peringatkan harus hati-hati karena Rismon ini tampaknya sudah sangat siap tempur betul. Bahkan Rismon ini sebelum UGM dia berencana untuk mendatangi lokasi tempat Jokowi itu KKN atau kuliah kerja nyata semasa dia masih menjadi mahasiswa. Ini yang sekarang juga dipersoalkan oleh Rismon dan banyak tokoh lainnya, kalau apakah betul Jokowi itu pernah KKN. Karena kalau dia pernah KKN, kenapa dia tidak pernah menunjukkan foto-foto kegiatan dia KKN? Karena kan foto-foto yang muncul ada dia di ruang kuliah, dia bersama dengan para aktivis pencinta alam dan sebagainya ya. Tapi foto waktu di wisuda juga ada, tapi itu yang banyak dipersoalkan juga. Nah, ini kenapa kok KKN yang ini dipentingkan? Bukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, tapi kuliah kerja nyata ya. Bagi Anda, saya kira yang pernah jadi mahasiswa belakangan ini setelah tahun 70-an ke atas pasti akan mengikuti kuliah kerja nyata. Ini bukan hanya di UGM saja. Tapi kelihatannya UGM yang memulai tradisi ini ya, yang disebut sebagai menjalani masa pengabdian di desa dalam program kuliah kerja nyata.
melalui akun X-nya itu Rismond Nasiholan Sianipar itu kemudian mencuit begini, dan dia mencolek @UGM Yogyakarta. Spill data akademik di mana desa, kecamatan, dan kabupaten Bapak Joko Widodo melaksanakan KKN atau kuliah kerja nyata, agar saya tinjau langsung ke lokasi saat saya ke UGM tanggal 15 April ini. Sejak 1979 mustahil seorang mahasiswa UGM lulus tanpa melaksanakan KKN. Oh, jadi tahun 79 itu baru diwajibkan ya. Karena memang sejauh ini belum pernah beredar info maupun foto kegiatan Jokowi saat KKN. Rencana Rismond ini mendapat dukungan dari Roy Suryo, dan dia juga mempertanyakan apakah Jokowi pernah KKN, dan kemudian Roy Suryo menantang Jokowi untuk membuktikannya dengan nama KKN Challenge. Ada saja ini intinya. Nah, menurut Roy Suryo, setiap mahasiswa UGM itu harus menjalani KKN selama 2 sampai 3 bulan di Pulau Jawa, dan sekarang itu diubah menjadi 1 bulan di luar Pulau Jawa. Nah, ini kalau menurut Roy, itu program itu diinisiasi oleh Profesor Kusnadi Harja Sumantri tahun 1971. Ini mungkin dimulainya dan belum jadi wajib kelihatannya mungkin ya. Saya ingat nih, Profesor Kusnadi ini pernah menjadi rektor. Nah, disebutkan oleh Profesor ya, dia tahun 73 sampai tahun 1981. Saya kira ini akurat ya, karena saya ingat betul Pak Kusnadi Harja Sumantri ini senior saya di aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia ya, IPMI. Zaman dulu ya, tahun 80-an. Nah, ketika beliau jadi rektor, kalau kami ada kegiatan-kegiatan di UGM, itu tidak selalu hanya kegiatan IPMI ya gitu. Saya bukan mahasiswa UGM, tapi karena sama-sama beliau adalah senior di Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia, itu paspornya gampang. Masuk ke ruangan rektor UGM itu bisa, kita orang Jawa nyebutnya bludusan gitu ya. Nggak memandang dia mahasiswa UGM atau bukan UGM, kalau dia aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia itu bisa langsung ketemu dengan Pak Kusnadi. Ini memang salah satu senior yang sangat egaliter, walaupun dia punya kedudukan cukup tinggi ya. Dulu, zaman dulu, jangan rektor itu apa ya, nggak mudah dijangkau lah gitu ya. Atau malah sekarang yang sebenarnya yang nggak mudah dijangkau. Tapi Profesor Kusnadi ini orang yang sangat egaliter. Selain itu, Rismond juga mendorong tim pembela ulama dan aktivis itu untuk melaporkan Insinyur Kasmujo yang disebut sebagai pembimbing skripsinya. Ini juga dia mencuitnya di akun media sosialnya. Kenapa kok Pak Kasmujo? Nah, ini menurut dia seperti ini. Seharusnya tim TPUA tadi, tim pembela ulama dan aktivis yang melaporkan Pak Insinyur Kasmujo MS yang menyebarkan hoax mengaku pembimbing skripsi Jokowi, karena baik di lembar pengesahan maupun di prakata pada skripsi Pak Jokowi tidak tercantum nama pembimbing Kasmujo. Ini titik masuk mengurai pemalsuan skripsi palsu Jokowi. Dia memang kemudian menautkan ada satu pria gitu pakai batik tuh, bertubuh kecil gitu, sedang tersenyum, dan beritanya katanya disebut oleh Pak Jokowi dia dulu pembimbing skripsinya yang galak katanya begitu. Tapi ini aneh juga ya, kalau dia sebagai pembimbing skripsi kok tidak ada di lembar pengesahan maupun prakata. Memang setiap kali orang membuat skripsi itu kan ada ucapan terima kasih lah kepada para pembimbingnya dan sebagainya, dan kemudian baru kepada teman-teman dan keluarga. Nah, ini rupanya Pak Rismond ini menemukan nggak ada itu nama Kasmujo itu. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ketika Pak Jokowi ribut-ribut juga soal ijazah, kan kemudian coba dinetralisir dengan Pak Jokowi bertemu dengan teman-temannya yang satu angkatan di UGM, dan waktu itu sama-sama menunjukkan ijazahnya, dan Jokowi menyebut bahwa Pak Kasmujo itu yang hadir di situ juga sebagai pembimbingnya yang galak. Jadi Rismond ini pokoknya tampaknya apapun yang terjadi dia akan terus maju ya, akan bongkar-bongkar. Nanti dia tahu konsekuensinya. Ini bukan hanya diteror seperti tadi ya, ban mobilnya dikempesin, disayat, dan kemudian kacanya dipecahkan. Tapi ini salah-salah dia bisa bernasib sama seperti Bambang Tri dan Gus Nur, harus mendekam cukup lama di penjara karena mempersoalkan ijazah dari Jokowi. Saya Arsbono Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.